Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurang satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 569, saya ingin Jifei mati tanpa tempat pemakaman. Suara pertanyaan polos Jifei terdengar, tenang, alam, membuat Anda merasa sangat nyaman. Tapi ketika aku mendengar telinga Akasaka, itu sangat menggairahkan dan tidak berdaya. Dia merasa seolah-olah bagian terakhir dari wajahnya telah terkoyak. Akhirnya dia mengertakkan gigi dan berkata, saya tidak akan menjualnya. Saya sudah hitung dengan jelas. Gaji kita semua untuk mundur akan menelan biaya 2,5 miliar. Suara dongeng terdengar di dekatnya. Kompensasi, kami mengundurkan diri. Karyawan itu langsung berteriak kepada Akasaka. Kepala Akasaka berdengung. Ia tidak takut untuk mengundurkan diri. Namun ketika mendengar ia perlu mendapat kompensasi 2,5 miliar, hatinya bergetar bahkan perutnya mulai terasa mual. Ini sungguh menjijikkan. Tetapi jika dia tidak memberikan kompensasi, dia sangat khawatir akan menimbulkan insiden yang akan membuatnya semakin tidak nyaman. Apa yang harus dilakukan? Jika kamu tidak bisa mengatasinya, kamu bisa menjualnya kepadaku. Jifei bertanya sambil tersenyum lagi. Mata Akasaka hampir terbakar. Jika bukan karena Jifei, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Lubang besar, itu adalah lubang yang digali Jifei untuknya. Jifei, jika kamu bersedia membayar 26 miliar, aku akan menjualnya kepadamu. Akasaka akhirnya berkata dengan marah, kamu memintaku untuk membeli perusahaan 1,5 miliar seharga 26 miliar. Apa menurutmu aku sebodoh kamu, Akasaka? Jifei mencibir dan menggoda. Akasaka, hatiku penuh dengan rumput yang bergejolak dan kuda lumpur. Jifei tidak pernah lupa mengejek atau memukulnya. Lalu kamu ingin membelinya berapa? Akasaka menutup matanya 2 kali dan bertanya. 15 miliar, bahkan tidak lebih 1 sen pun. Sudut mulut Akasaka bergerak-gerak, dan dia hampir mengumpat. Ini terlalu kejam dan serakah. Sebuah perusahaan senilai 1,5 miliar menjual dirinya sendiri sebesar 26 miliar. Sekarang dia membelinya kembali dan hanya memberikannya 1,5 miliar. Dia memperlakukannya sebagai orang bodoh. Menatap Jifei untuk waktu yang lama, dia berkata, terlalu sedikit, setidaknya 10 miliar. 5 miliar, Jifei berkata lagi. Kamu sedang bermimpi, aku tidak akan menjualnya. Teriak Akasaka, kami ingin mengundurkan diri dan segera membayar. Staf di tempat sangat kooperatif dengan Jifei dan segera berteriak dengan keras. Akasaka terlihat sangat malu, kesal dan sedih. Dia telah melihat bahwa orang-orang ini tergerak oleh Jifei dan sengaja ingin bekerja sama dengan Jifei. Memikirkan bagaimana dia menggunakan trik ini untuk memaksa Jifei menjual ke perusahaannya, itu seperti replika, tapi dialah yang tidak beruntung. Kini, dia tidak punya solusi lain. Melihat Jifei, saya menemukan bahwa matanya selalu polos dan tenang, seolah-olah semuanya begitu alami, seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Sepertinya dialah orang yang ingin membeli perusahaan itu. Pada saat ini, dia merasa Jifei sedalam air laut, membuatnya sulit untuk memahami atau melihatnya. Untuk waktu yang lama, Jifei, aku akan menjualnya kepadamu seharga 1,5 miliar. Tetapi kamu harus bertanggung jawab atas gaji mereka. Akasaka memandang Jifei tanpa daya dan berkata, tidak masalah. Jifei langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon Li Ruoxi dan memintanya untuk datang dan menangani transfer.
Ketika Li Ruoxi mendengar ini, dia terkejut. Bagaimana bisa menjadi seperti ini dalam sekejap mata? Tapi dia tetap datang dan menyelesaikan transfer kepemilikan dengan Akasaka. Akasaka tidak pergi, tapi menatap Ji Fei. Ji Fei tersenyum dan berkata, "Akasaka, apa maksudmu jika kamu tidak pergi? Apakah kamu masih ingin aku mentraktirmu makan malam?" "Ji Fei, kamu belum memberiku uangmu." Engsi Rika berkata dengan marah. Uang apa?" Ji Fei bertanya balik dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Apakah kamu tidak ingin 1,5 miliar untuk membeli perusahaanku? Kamu belum memberiku uang." Akasaka berkata dengan nada dingin. "Hahaha." Ji Fei tiba-tiba tertawa, "Saya ingin 1,5 miliar untuk membeli perusahaan Anda, tetapi bukankah Anda meminta saya untuk bertanggung jawab atas gaji mereka? Gaji mereka membutuhkan 2,5 miliar, dan saya masih merugi 1 miliar. Akasaka tahu bahwa dia telah ditipu, dan urat muncul di dahinya. "Baga, kamu." Patah, Ji Fei mengangkat tangannya dan menamparnya. "Jika kamu mengatakan sepatah kata pun, percaya atau tidak, aku akan memukulmu sampai mati." "Ah!" Akasaka berteriak dengan marah. Dengan darah tumpah dari sudut mulutnya, dia menatap Ji Fei dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Dia bisa melihat kekejaman di mata Ji Fei, seolah dia benar-benar akan mati jika dia benar-benar berbicara. "Ji Fei, kamu hanyalah serigala putih yang tidak menunjukkan apa-apa." Ansi Rika mengomel dengan marah. Ji Fei merentangkan tangannya dan berkata, "Hehe, kalau begitu kamu harus melunasi gaji mereka dulu. Lalu aku akan memberimu 1,5 miliar lagi." Berdengung, Akasaka merasa tekanan darahnya terus meningkat. Jika dia benar-benar melakukan apa yang dikatakan Ji Fei, dia akan kehilangan 1 miliar. Ini terlalu curang. Melihat para karyawan ini, mata mereka penuh dengan harapan. Gaji 1 tahun, tidak ada yang tidak menginginkannya, tidak ada yang tidak menginginkannya. Hati Akasaka terus tenggelam, dan matanya menunjukkan kemarahan dan ketidakberdayaan. Akhirnya, "Ji Fei, kamu cukup kejam, aku akan mengingatnya." Berbalik dan pergi, dia tidak menginginkannya lagi. Jika Anda terus menghitung, Anda akan mengalami kerugian yang lebih besar lagi. Ansi Rika dan yang lainnya memandang Ji Fei dengan mata penuh amarah dan kebencian, namun mereka harus menahannya. Bang-bang, para karyawan di lokasi bertepuk tangan pada saat yang sama. "Selamat datang Direktur Li, selamat datang Saudara Ji, kami tidak akan mengundurkan diri." Haha, ada banyak tawa gembira. Akasaka terhuyung dan hampir jatuh, kemarahan tak berujung melintas di wajahnya. "Saya benar-benar tertipu, naikkan gajimu, aku akan melipat gandakan gajimu." Ji Fei berkata langsung sambil tersenyum. "Terima kasih, Kakak Ji." "Terima kasih lagi. Dongning, pergi dan lakukan perhitungan. Saya akan menggunakan 1,5 miliar untuk memberi penghargaan kepada semua karyawan." Ji Fei berteriak lagi ke punggung Akasaka. Tubuh Akasaka bergoyang lagi dan dia hampir dipukuli sampai mati. Ini sangat menjengkelkan, ini terlalu menindas. Gunakan uang Anda sendiri untuk memenangkan hatinya. Hampir menjadi gila. Tepat ketika Akasaka hendak masuk ke dalam mobil, Ji Fei tiba-tiba mengangkat tangannya dan pemandangan menjadi sunyi. Ji Fei memandang Akasaka. "Aku lupa memberitahumu sesuatu." Akasaka berhenti dan menatap Ji Fei. "Ada apa?" "Saya tidak membunuh orang." Akasaka tercengang. Otak Ansi Rika mengalami korsleting dan tanpa sadar dia bertanya, "Apa maksudmu?" "Saya menyesalinya setelah bertanya,
26 miliar yang kamu habiskan untuk hidupku semuanya diberikan kepadaku secara gratis. Haha, Jifei tertawa terbahak-bahak, seperti orang idiot paling bodoh yang pernah ada. Ah, Akasaka akan menjadi gila karena kegembiraan dan meraung dengan marah. Ledakan, karena saya terburu-buru untuk masuk ke dalam mobil. Kepala saya membentur rangka mobil dengan keras, menimbulkan suara yang keras, dan timbul benjolan besar di dahi saya. Haha, para karyawan di lokasi kejadian seolah-olah melihat orang bodoh, badut, dan kembali tertawa keras dan liar di saat yang bersamaan. Jifei memandang Cao Xiong dan berkata, kirim keempat orang tak berguna ini kembali ke rumah Zhou. Cao Xiong gemetar ketakutan, tapi dia segera mengikuti instruksinya. Akasaka duduk di dalam mobil, tubuhnya gemetar, wajahnya menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Ansirika, aku ingin kamu mengirim seseorang untuk membunuh Jifei dengan cara apapun. Jangan khawatir, Akasaka-kun, aku akan segera mengaturnya. Ansirika mengeluarkan ponselnya, memutar nomor, berbicara bahasa Mandarin ke telepon, dan menutup telepon. Hiroshima-kun akan segera membawa anak buahnya ke sini, dan Jifei pasti akan terbunuh dalam 3 hari. Oke, aku ingin Jifei mati tanpa tempat pemakaman. Bab 570, merindukanku atau ingin membunuhku, patah. Zhou Tianfang melemparkan teko di depannya langsung ke tanah. Sialan, Jifei pantas mati, Akasaka lebih pantas mati. Kemarahan, mengaum, sumur kuno masa lalunya menghilang tanpa jejak. Tuan Zhou, apa yang harus kita lakukan? Zhou Zijian bertanya dengan ekspresi menangis di wajahnya. Zhou Tianfang menatap tajam, menunjukkan ekspresi kebencian, dan akhirnya melambaikan tangannya, kamu keluar dulu. Zhou Zijian menghela napas panjang, berbalik dan hendak membuka pintu ketika pengawal di pintu membuka pintu dan masuk. Dia berkata dengan gugup, Geng Cao dan 4 orang tidak berguna lainnya telah dikirim kembali. Apa? Cepat bawa, Zhou Tianfang segera berkata. Segera seseorang mengangkat ke-4 orang itu ke dalam. Zhou Tianfang hanya melirik mereka dan sudah tahu bahwa mereka berempat sama sekali tidak berguna dan meridiannya rusak, yang membuatnya semakin marah. Jifei, kamu bajingan, kamu harus mati, teriakan itu sangat keras sehingga seluruh villa keluarga Zhou dapat mendengarnya. Jifei berkata selama kita bersedia membayar, dia bisa memulihkan kita, kata Geng Cao penuh harap. Ya, itulah yang dikatakan Jifei. Wang Jie dan Yu Bin juga berkata dengan cepat. Zhou Tianfang mendengar bahwa uang dibelanjakan untuk menyelamatkan orang. Dan dia memikirkan kapan terakhir kali semua orang meminta 5 miliar. Itu bukan merampok, tapi merampok. Hatiku dipenuhi amarah. Saya punya solusinya, jangan khawatir. Zhou Tianfang segera melambaikan tangannya dan berkata. Ke-4 orang itu merasakan ledakan keputusasaan di hati mereka. Bawa dia ke bawah untuk pulih. Setelah Zhou Tianfang selesai berbicara, seseorang segera menerapkannya. Geng Cao dan 4 orang lainnya merasa dingin di hati mereka. Mereka menyesalinya. Bahkan dengan penyesalan, aku melihat wajah asli Zhou Tianfang. Di matanya, hidup mereka bukanlah kehidupan. Ke-4 orang itu dibawa pergi, dan Zhou Tianfang segera menelepon Zhou Fenghua. Zhou Fenghua melihat bahwa itu adalah panggilan Zhou Tianfang dan menjawabnya dengan marah. Zhou Tutua, perusahaan telah mengambilnya kembali. Apalagi yang harus kamu lakukan? Wajah Zhou Tianfang muram dan dia berkata dengan marah. Zhou Fenghua, mengapa kamu mengirim orang untuk mengambil kembali grup Jianghua?
Apa? Zhou Fenghua bertanya dengan heran. Akasaka sebenarnya bekerja sama dengan Ji Fei untuk merebut kembali perusahaan itu. Dan sekali lagi menghancurkan seni bela diri Geng Chao dan 4 lainnya. Zhou Fenghua sangat gembira. Dia tidak menyangka Akasaka akan melakukan ini. Dingin, redakan amarahmu. Haha. Zhou Tutua, kamu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kamu tidak tahan lagi, bukan? Zhou Fenghua tertawa gembira. Wajah Zhou Tianfang sedingin air. Zhou Fenghua, kamu benar-benar mencari kematian. Bunuh aku, bunuh saja aku. Aku tahu kamu membenciku karena membunuh putra dan kekasihmu. Sudah kubilang, jika kamu melanjutkan, bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkan hidupmu. Grup Jianghua, kamu tidak mampu untuk pindah. Kata Zhou Tian sambil menahan amarahnya, saya tidak bisa bergerak, saya tidak percaya ada apapun di dunia ini yang tidak bisa saya gerakkan. Zhou Fenghua berteriak dengan arogan, mengapa? Zhou Tianfang menghela nafas panjang dan akhirnya menutup telepon dengan cepat. Dia dalam masalah. Mendengus. Zhou Fenghua di ujung sana mendengus dingin. Apakah menurutmu aku ini anak berusia 3 tahun? Zhou Tianfang, jangan main-main denganku. Aku juga punya kartu truf. Setelah Zhou Fenghua selesai berbicara, dia sudah memutar nomor ponsel Akasaka. Akasaka sedang duduk di dalam mobil dengan perasaan bingung dan sedih, dan kembali dipermainkan secara liar oleh Ji Fei. Melihat bahwa itu adalah panggilan Zhou Fenghua, saya harus menjawabnya. Akasaka, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu benar-benar menggunakan Ji Fei sebagai pria bersenjata dan mengambil kembali perusahaan itu. Apa yang kamu lakukan kali ini mengejutkanku dan mengejutkanku. Kejutan dan pujian tanpa rahasia apapun. Namun, hal ini membuat Akasaka merasa seperti sedang dipanggang di atas api, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Zhou Fenghua tercengang ketika Akasaka tidak berbicara. Akasaka, ada apa denganmu? Akasaka membuka mulutnya beberapa kali, tetapi tidak berkata apa-apa. Zhou Fenghua segera menyadari ada yang tidak beres. Apakah ada yang salah? Saya ditipu oleh Ji Fei, Akasaka berkata dengan susah payah. Apa? Seru Zhou Fenghua, apa yang terjadi? Akasaka tidak punya pilihan selain menceritakan apa yang terjadi. Setelah Zhou Fenghua mendengarkan, dia sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Saya pernah melihat babi bodoh. Tapi saya belum pernah melihat babi bodoh seperti itu. Setelah menghabiskan 86 miliar dan mendapat masalah dengan Zhou Tianfang, perusahaan sebenarnya mengembalikannya ke Ji Fei secara gratis. Operasi khusus seperti itu, Tuhan membuat Zhou Fenghua terdiam. Sampah, teriak Zhou Fenghua. Saya telah mengirim seseorang ke kota Ningjiang. Saya pasti akan membunuh Ji Fei dalam 3 hari. Jika dia tidak mati, kamu akan mati, patah. Zhou Fenghua menutup telepon dengan marah. Hati Akasaka seperti botol 5 rasa yang terbalik, dengan kelima rasa bercampur menjadi satu. Grup Jianghua, sayang, kamu sibuk di sini, aku akan keluar dan mengurus urusan Oda Miki. Li Ruoshi meletakkan penanya dan menatap Ji Fei. Ada apa dengan dia? Dia datang untuk membantuku menyamar kali ini. Pihak lain mencurigainya. Aku menikam lengannya terakhir kali, dan kali ini aku menonaktifkan seni bela dirinya. Apa? Kamu terlalu kejam? Li Ruoshi ingin disalahkan, tapi akhirnya berkata dengan lembut. Aku juga ingin melindungi hidupnya. Kalau tidak dia pasti akan mati, kata Ji Fei dengan nada tak berdaya. Saya tidak mengerti,
Anda bisa mengaturnya sendiri. Li Ruosi mengangkat tangannya untuk meluruskan rambutnya dan terus membaca dokumen. Ji Fei melihat tatapan serius Li Ruosi dan sedikit terharu. Dia mendekat dan mencubit wajahnya dengan lembut. Apa yang sedang kamu lakukan? Li Ruosi tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Apakah kamu tidak cemburu? Li Ruosi menatap Ji Fei dengan tegas. Apa yang membuatku iri? Sebaiknya kau kabur dengan orang lain. Dan begitu kita bercerai, aku akan menjadi wanita kaya dengan aset ratusan miliar. Dengan penampilan dan kekayaanku, siapa yang tahu berapa banyak pria yang akan buru-buru mengejarku? Wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan dan kepuasan. Mata Ji Fei membelalak 2 kali, dan dia tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Li Ruosi, yang kakinya bertumpuk dan lengannya terlipat di depannya. Aura yang baru saja diciptakan Li Ruosi menghilang seketika. Kenapa kamu tertawa? Aku berpikir bahwa aku seharusnya mendorongmu ke bawah lebih awal. Jika tidak, bukankah orang lain akan memanfaatkanmu? Anda, haha, Ji Fei tertawa dan berlari keluar. Li Ruosi memutar matanya ke pintu tempat Ji Fei menghilang. Cih, aku sedang menunggumu untuk mendorongku ke bawah. Ji Fei, yang belum keluar dari pintu, terhuyung saat mendengar kata-kata ini. Kapan istriku menjadi gadis yang licik? Sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dia bergegas menuju Hotel Akasaka Residence. Saat ini, Akasaka telah kembali. Dia langsung melambaikan tangannya, menyuruh semua orang pergi dan menginginkan waktu tenang. Apa yang terjadi hari ini membuatnya merasa sangat terluka dan terkejut. Han Silixiang dan yang lainnya juga pergi dengan kecewa dan kembali ke kamar mereka. Oda Miki ada di kamar paling ujung hotel, berbaring di tempat tidur. Air mata mengalir diam-diam dari sudut matanya. Dia sudah lama menangis, dan hatinya seperti pisau. Merindukanku? Atau kamu ingin membunuhku? Bersambung,